Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, kembali lagi dengan Ibu dengan materi untuk kali ini adalah materi bab persamaan garis lurus. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tentang pengenalan persamaan garis lurus. Pengenalan bagaimana Bu? Gitu kan. Jadi di video kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus, bagaimana persamaan dapat dikatakan sebagai persamaan garis lurus. Jadi bentuk persamaan garis lurus itu yang mana? Nah, itu yang akan ingin Ibu jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Terus ada juga bagaimana menggambar persamaan garis lurus jika melalui dua titik saja, dua titik yang terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, sebelumnya kita akan mengulik tentang penerapan dari persamaan garis lurus. Nah, coba Ananda perhatikan gambar menara Pisa berikut. Kalau kita perhatikan, jika kita menarik dari ujung bawah ke ujung atas, maka akan terbentuk sebuah garis lurus. Nah, coba perhatikan kembali bahwa menara Pisa ini juga bisa dikatakan miring ya bangunannya. Nah, tapi walaupun miring, tapi dia tetap bisa berdiri. Nah, inilah salah satu nanti yang akan kita pelajari sebagai penerapan garis lurus, yaitu kemiringan atau gradien, yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Stay tune ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya tentang grafik persamaan garis. Kita akan menggambar dulu grafik persamaan garis. Nah, nanti akan kita identifikasi persamaan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai persamaan garis lurus. Oke, sebelumnya kita akan mencari persamaan garis fx sama dengan x. Nah, kalau bentuknya fx sama dengan x ini merupakan bentuk fungsinya ya Ananda. Tapi kalau bentuk persamaan garisnya adalah Y maka bentuk persamaan garisnya adalah fx itu apa kemarin Anda? Adalah Y, nilai Y ya. Y sama dengan X. Nah, untuk mencari tahu nilai kalau kita ingin menggambar grafik itu, kita tahu dulu ada nilai X-nya berapa sehingga didapatkanlah nilai Y-nya. Nah, kalau X-nya 1, berarti Y-nya berapa Nanda? Adalah 1, karena Y sama dengan X. Jadi, ini bukan fx ya. Ini Y. Di Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya juga 2. Kalau X-nya 3, Y-nya juga 3. Kalau 4, Y-nya juga 4. Nah, gimana Bu kalau X-nya sama dengan negatif 2, negatif 1, dan 0? Oke, terlalu buram ya. Nah, kalau X-nya sama dengan negatif 2, negatif 1, dan 0, maka nilai Y-nya adalah negatif 2 lagi, negatif 1, dan 0. Nah, dari titik-titik inilah didapatkan himpunan pasangan berurutan. Misalnya 1,1, terus 2,2, terus 0,0, dan seterusnya. Nah, dari titik-titik inilah yang akan kita masukkan ke grafik di sebelahnya. Nah, coba perhatiin. 1 titiknya di sini. Sini nih. Terus 2 di sini. Terus 0 di sini. Terus 1 di sini. Negatif 2 di sini.
Nah, dari titik-titik inilah kita dapat menghubungkan sebuah garis. Nah, perlu Ananda ingat bahwa sebuah garis itu terbentuk setidaknya dari 2 buah garis yang dihubungkan. Nah, ini karena udah lebih dari 2 garis, maka dapatlah terbentuk sebuah garis. Coba kita lihat. Nah, inilah garis dari Y sama dengan X. Nah, ini ya gambarnya. Terus lanjut. Nah, untuk itu Y ya. Ibu ralat lagi. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, perhatikan kembali kita substitusikan berbagai nilai X ke persamaannya sehingga didapatkanlah sebuah titik Y. Nah, kalau X-nya 1 maka Y-nya juga 1. Ini Y ya nak. Kalau X-nya 2 maka Y-nya adalah 4. Kalau X-nya 3 Y-nya adalah 9. Nah, bagaimana cara mendapatkannya nak? Perhatikan. Kalau X-nya 1 berarti 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat berapa Nanda? 9. Betul. Kalau 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, coba perhatikan jika ini nilai X, ini nilai Y. Kan berarti ada nilai-nilainya lagi kan? Ada titik itu yang lainnya. Ada negatif 2, negatif 1, dan 0. Kalau negatif 2 maka nilai Y-nya adalah 4. Kalau negatif 1 nilai Y-nya adalah 1. Kalau 0 berarti adalah 0. Nah, perhatikan kembali. Kita akan menggambar grafiknya ya. Kita substitusikan nilai-nilai ini sehingga kita ambil beberapa titik, didapatkan himpunan pasangan berurutannya adalah negatif 1 dan 1, 0,0 dan 1,1. Coba kita lihat, ada 0,0 di sini. Terus ada 1,1. Ada negatif 1,1. Ada 2,4. Dan ada negatif 2,4. Coba kita perhatikan. Apakah terbentuk sebuah garis dari titik-titik yang dihubungkan ini? Nah, ini gambar dari persamaan Y sama dengan X kuadrat. Ini gambarnya ya nak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke persamaan ini Y ya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Nah, mari kita cari gimana bentuk grafiknya. Kalau ini Y ya nak. Y. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, maka nilai Y-nya adalah kita substitusikan nilai 1-nya ke nilai X. 1 kuadrat 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. 1 ya nak. Kalau 2 kuadrat berapa nak? Kalau 2 kuadrat 4 kurang 2 sama dengan 2. Ini berapa? Yuk. 7. Kalau 4 ya berarti 14. Oke, kalau misalkan ini ada X, Y-nya ada berapa nak?
negatif 2, negatif 1, dan 0. Kalau X-nya negatif 2 berarti negatif 2 kuadrat berapa nak? 4. 4 kurang 2, 2. Negatif 1 kuadrat, 1 dikurang 2, negatif 1. Kalau 0, 0 kuadrat, 0, 0 kurang 2, negatif 2. Nah, kan dapat tuh. Nanti pasangannya 1 dengan negatif 1, negatif 1 dengan negatif 1. Nah, titik-titik itulah yang kita masukkan ke grafik. Tadi berarti ada titik X-nya 1, maka Y-nya negatif 1, berarti di sini. Kalau X-nya 2, Y-nya 2, berarti sini. Kalau 3, 7, di sini. Kalau 0 berapa nak? Kalau 0 negatif 2, berarti di sini. Kalau negatif 1, negatif 1 berarti di sini. Dan 2 berarti di sini pasangannya kan? Nah, kita hubungkanlah titik-titik itu. Maka didapat grafiknya seperti ini. Nah, inilah grafik dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Ya. Terus bagaimana? Satu lagi, ibu mau nanya, misalkan grafiknya salah ya. Misalkan grafiknya itu Y kuadrat sama dengan X. Nah, gimana bentuk grafiknya nak? Nah, Y kuadrat sama dengan X ini kan dapat kita tulis menjadi Y sama dengan akar X kan nak? Nah, maka dari itu kita substitusikanlah nilai X-nya. Kalau X-nya 1 berapa? Y-nya. X-nya 1 berarti Y-nya 1 juga. Karena akar 1 adalah 1. Kalau X-nya 2, Y-nya akar 2. Kalau X-nya 3, Y-nya akar 3. Kalau X-nya 4, akar 4. Nah, akar 4 berapa? 2. Terus kalau 0, X-nya 0. Nih, kita tambahin XY. Negatif 2, negatif 1, dan 0 kan biasanya. Nah, negatif 2 ada enggak nak? Karena akar negatif 2 nggak ada, berarti Y-nya nggak ada untuk X-nya negatif 2. Kalau berarti yang setiap nilai X-nya negatif tidak mempunyai nilai Y. Kalau 0 gimana? X-nya 0, berarti Y-nya akar 0 berapa nak? 0. Nah, dapat nih himpunan pasangan untuk koordinat kartesiusnya. Maka substitusikanlah nilainya. Kalau 0 itu 0 dengan 0. Yang mana lain deh? 1 dengan 1. Kita ambil yang bilangan bulat aja ya. 4 dengan 2 di sini. Nah, kita hubungkan titik-titiknya. Nah, inilah gambar grafik Y kuadrat sama dengan X. Ya. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan. Nih di sini ada 4 grafik kan? Nah, tambah deh satu lagi grafik yang tadi kita buat. Grafik ya. Yang ini grafik Y kuadrat. Buruk kali ya nak. Grafik yang hijau nih Y kuadrat sama dengan X. Nah, sekarang coba Ananda
perhatikan yang mana gambar grafik yang termasuk garis lurus. Kalau Ibu misalkan ini gambar 1, gambar 2, yang warna hijau ini Ibu misalkan gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Nah, yang mana yang termasuk grafik persamaan garis lurus? Grafik garis lurus. Yaitu gambar nomor 1 dan 2. Nah, sekarang coba perhatikan kembali gimana persamaan gambar grafik 1 dan 2. Yang ini Y sama dengan X. Ini yang 2 nih Y sama dengan X tambah 3. Yang ini Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Yang ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, bagaimana nilai X, bukan nilai sih, bagaimana X dan Y-nya? Terdapat perbedaan enggak? Ya, terdapat perbedaannya ya nak. Nah, coba perhatikan nilai X pada persamaan yang membentuk grafik garis lurus dengan persamaan yang tidak membentuk garis lurus. Nah, perhatikan X-nya. Nah, kalau X-nya berpangkat 1, itu garis yang dibentuknya garis lurus. Coba kalau X-nya berpangkat 2, tidak membentuk garis lurus. Nah, berpangkat itu nama lainnya berorde 1. Nah, jadi dari hal ini dapat kita ketahui bahwa karakteristik persamaan untuk dikatakan sebagai persamaan garis lurus adalah yang pertama, X-nya berorde 1 atau berpangkat 1 ya, kalau lebih jelasnya X aja. Kalau X aja kan X berpangkat 1 tuh. X pangkat 1. Terus bagaimana dengan nilai Y-nya? Nilai Y-nya coba perhatikan. Nah, ada satu gambar 3 itu yang Y kuadrat sama dengan X itu ketika nilai Y-nya adalah Y kuadrat. Y kuadrat membentuk garis lurus enggak? Enggak kan? Nah, coba perhatikan Y yang membentuk garis lurus. Y-nya berorde berapa? Berorde 1 juga kan? Jadi, selain nilai X-nya yang berorde 1, berarti nilai Y-nya juga berorde 1. Nah, inilah ciri khas atau karakteristik sebuah persamaan dikatakan sebagai persamaan garis lurus. Nilai orde X dan orde Y-nya bernilai 1. Atau biar mudah dimengerti, X dan Y-nya berpangkat 1 ya nak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba perhatikan kembali bahwa ini persamaan garis lurus. Nah, tadi kan kita sudah mencari beberapa titik yang sehingga membentuk dia menjadi garis lurus. Nah, tadi kan ada kalau nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau ini X-nya 1, berarti Y-nya 4. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 3. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya adalah 2. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya adalah 1. Kalau X-nya negatif 3, maka Y-nya adalah 0. Seperti ini. Nah, tuh. Kalau kita buat himpunan titik-titiknya berarti
ada negatif 3, 0, negatif 2, 1, terus ada 0 dan 2, 0 dan 3 ya. Oh ya, 0 dan 3, ada negatif 1 itu dengan 2, kelupa ibu tadi. Terus ada 1 dan 4, tak banyak lagi ya. Ini kan baru beberapa titiknya, ada 2 dengan 5. Nih, titik yang ini. Kan, jadi dari sebuah garis itu banyak titik-titiknya karena, nah, jadi kalau salah satunya, salah 2 lah, ada negatif 3 dan 0, negatif 3,0 dan negatif 1,2. Nah, itu kan titik-titik yang terdapat dalam garis itu kan. Nah, tadi di awal sudah ibu bilang bahwa sebuah garis itu terbentuk setidaknya dari menghubungkan 2 buah titik. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa garis yang dibentuk itu selalu akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Coba perhatiin. Nah, perpotongan dia di titik ini. Nih, garis ini tadi kan. Perpotongan di sumbu X dan sumbu Y di titik ini dan titik ini. Nah, karena sebuah garis itu selalu berpotongan di sumbu X dan sumbu Y, maka untuk membentuk sebuah garis kita hanya perlu mencari titik yang dimana dia berpotongan dengan sumbu X dengan sumbu Y-nya. Nah, sekarang coba perhatikan dari grafik ini, dia berpotongan di sumbu X dan sumbu Y-nya di titik berapa? Nah, sekarang coba perhatikan, ini adalah titik negatif 3,0. Ya enggak? Negatif 3,0. Kalau ini adalah titik 0,3. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan, ada karakteristik tertentu dari sebuah garis jika dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba perhatikan grafik ini. Jika sebuah garis memotong sumbu X, maka nilai Y-nya adalah 0. Nih, nilai Y-nya yang 0 ya. Nah, jika sebuah garis memotong sumbu Y, maka nilai X-nya adalah 0. Nah, nilai titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y itu kita namakan sebagai titik potong. Sebagai titik potong ya, nak. Ini gini. Ada tipot X dan ada tipot Y. Ada tipot tuh titik potong X dan ada titik potong Y. Nah, perhatikan bahwa titik potong X atau ketika garis itu berpotongan dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Itu karakteristiknya, nak. Kalau dia tipot Y atau garis itu berpotongan dengan sumbu Y, maka nilai X-nya adalah 0. Kenapa dia tipot X yang nilai Y-nya 0, sedangkan tipot Y nilai X-nya 0? Karena
kita mencari titik potong di sumbu itu, sehingga yang harus bernilai itu adalah nilai X-nya atau nilai Y-nya atau nilai si sumbunya gitu. Itu adalah karakteristik dari titik potong. Nah, sekarang coba Ananda menggambar grafik Y sama dengan X tambah 2. Nah, maka untuk mempermudahnya kita gunakanlah titik potong tadi. Nah, titik potong tadi nih. Kita ingat bahwa karakteristik titik potong X adalah nilai, ini nilai X, ini nilai Y-nya ya nak. Nah, kalau dia tipot X, berarti nilai Y-nya adalah 0. Kalau dia tipot Y, maka nilai X-nya adalah 0. Nah, untuk mencari titik potong X, maka kita substitusikanlah nilai Y-nya ke persamaannya. Nah, berarti kan persamaannya Y sama dengan X tambah 2 kan. Nah, kita substitusikan nilai Y-nya, berarti 0 sama dengan X ditambah dengan 2. Berarti X sama dengan negatif 2. Titik potong X-nya adalah nih, negatif 2,0. Bagaimana dengan tipot Y, Bu? Nah, kita perhatiin lagi. Kita tahu bahwa persamaannya adalah Y sama dengan X tambah 2 kan. Nah, untuk mencari tipot Y, maka kita substitusikanlah nilai X sama dengan 0 ke persamaan itu, sehingga didapat Y sama dengan 0 tambah 2. Sehingga didapatkanlah Y sama dengan 2. Jadi nilai Y-nya adalah 2. Sehingga kita dapatlah 2 buah titik, yaitu titik negatif 2,0 dan 0,2. Nah, kita gambarlah grafiknya, kita cari titiknya. Ini berarti negatif 2,0 di sini. 2,0 berarti di sini. Nah, kita hubungkanlah garis itu, kita tarik garisnya. Nah, ini. Inilah grafik Y sama dengan X tambah 2. Nah, jadi itulah langkah-langkah untuk menggambar sebuah garis lurus. Nah, sekarang Ibu mau nanya deh. Bagaimana jika persamaan garisnya adalah X sama dengan 5? Ini termasuk persamaan garis atau bukan? Ya, tentu. Ini termasuk sebuah persamaan garis. Untuk X sama dengan 5, jika dia di dimensi 2, nah, koordinat kartesius itu merupakan dimensi 2 ya nak, maka dia akan membentuk sebuah garis. Namun kalau dia nanti di dimensi 3, X sama dengan 5 itu, dia akan membentuk sebuah bidang. Sekarang kita batasin pembahasan kita di dimensi 2 dulu, atau di koordinat kartesius yang menggambarkan itu sebagai dimensi 2 atau bidang atau garis. Nah, untuk X sama dengan 5, maka garis yang membentuknya adalah seperti ini.
Nah, dia juga membentuk sebuah persamaan garis lurus. Jadi, dia juga membentuk sebuah garis lurus. Jadi, X sama dengan 5 merupakan sebuah persamaan garis lurus. Nah, tadi sebelumnya Ibu sudah bilang bahwa karakteristik persamaan garis lurus itu adalah ketika X dan Y-nya berorde 1. Nah, untuk kasus khusus, kasus X sama dengan 5 ini berarti X-nya saja yang berorde 1, dia tidak mempunyai nilai Y. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Itu sebagai apa ya? Kalau kita bahas dia ada syarat cukup dan syarat penuh, maka jika dia X atau Y-nya yang berorde 1 saja, itu sudah dikatakan sebagai persamaan garis lurus. Nah, ini syarat cukupnya. Sedangkan untuk kalau dia X dan Y lengkap ya, ada X dan Y-nya yang berorde 1. Nah, ini syarat penuhnya dikatakan sebagai persamaan garis lurus. Nah, ingat aja berarti persamaan garis lurus itu X atau Y-nya berorde 1. X dan atau Y-nya berorde 1. Kalau dia cuman X atau Y saja, berarti X atau Y-nya yang berorde 1. Cuma kalau dia ada X dan Y, maka X dan Y-nya harus berorde 1, nggak boleh salah satu saja, ya. Jadi kalau dia persamaan Y sama dengan 3, maka di koordinat kartesius dia membentuk garis yang ini. Nah, Y sama dengan 3 yang ini. Ini X sama dengan 5. Nah, oke, bisa dimengerti? Oke. Alhamdulillah, itulah untuk pembelajaran hari ini langkah-langkah tentang pengenalan persamaan garis lurus, mulai dari karakteristiknya hingga cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Ingat, karakteristik persamaan garis lurus adalah X dan atau Y-nya berorde 1. Jika dia cuma X atau Y saja di persamaannya, maka X atau Y-nya harus berorde 1. Jika di persamaannya ada variabel X dan variabel Y, maka X dan Y-nya itu harus berorde 1, harus keduanya, nggak boleh salah satu aja, ya. Terus langkah-langkah menggambar grafik persamaan garis lurus itu kita bisa memanfaatkan titik potong, yang mana jika dia titik potong X, maka nilai Y-nya yang bernilai 0. Jika dia titik potong Y, maka X-nya yang bernilai 0. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup. Nah, semoga anak-anak Ibu mengerti. Jikalau masih kurang paham, silakan chat Ibu. Akan Ibu VN-kan bagaimana supaya anak-anak Ibu lebih mengerti. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.